yakun, walaupun tidak ada fiha pada tasmiyah, pada membaca bismillah itu ziyadatur rahmanir rahim, tambahan kalimat ar-rahman dan ar-rahim. Jadi ada yang bismillahirrahmanirrahim, ada yang bismillah, ada yang bismikallahumma ahya, ada yang bismillahi tawakkaltu gitu ya. Tapi semua bismillah gitu ya. Tapi semua bismillah. Riwayatnya sangat banyak dalam hadis. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, rabi'uha yang keempat, ma jaa minal ahadis, keterangan-keterangan jaa yang telah datang minal ahadisi, dari banyak sekali hadis, dari berbagai macam hadis, ad-dhaifati yang dhaif. Ieu mah keterangan kaopat macam hadis-hadisna dhaif. Tapi indaman, menurut pendapat orang yang berpendapat al-amala bidhaif, bahwa hadis dhaif itu diamalkan fi fadhailil a'mal, pada fadhailul a'mal, pada hal-hal yang berupa kabar-kabar tentang keutamaan amal. Jadi ini alasan yang keempat, itu mengetengahkan hadis-hadis dhaif yang ini tidak mengapa menurut pendapat orang-orang yang membolehkan beramal dengan hadis dhaif pada fadhailul amal, pada kabar-kabar tentang pahala-pahala berbagai macam perbuatan. Jadi motivasi. Nah ini, siapa orang-orang yang berpendapat seperti itu? Yang berpendapat seperti itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah berpendapat bahwa hadis itu tidak boleh dhaif kalau untuk menetapkan hukum halal, haram, wajib, itu tidak boleh dengan menggunakan hadis dhaif. Tapi ketika menceritakan lamun urang ieu pahalana naon, nah itu boleh-boleh saja gitu ya. Boleh-boleh saja menggunakan hadis yang dhaif. Apalagi ketika amalnya itu sudah ditetapkan dengan dalil-dalil yang sahih. Seperti bismillahirrahmanirrahim, amalnya sudah ditetapkan dengan hadis yang sahih, dengan ayat Al-Qur'an misalkan. Terus nggak ada riwayat-riwayat kepahala-pahala dari hadis dhaif, ya tidak naon, cenah gitu ya. Hadis dhaif itu dipakai tidak apa-apa. Ini dalam pendapat ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ada keterangan seperti ini, kenapa? Karena ada saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak mau sama sekali menggunakan hadis dhaif. Ada yang seperti itu kondisinya. Tapi ya biasa, itulah umat Islam ada terus biasa beda pendapat itu banyak. Hanya kalau kita mengikut jalan ahlus sunnah wal jamaah seperti tadi, jalan ahlus sunnah wal jamaah. Wa min hadhil ahadits, dan dari sebagian hadis-hadis ini, hadis-hadis dhaif tentang bismillah itu, ada hadis rawa yang meriwayatkan kepada hadis ini siapa? Abu Dawud, Imam Abu Dawud, pada hadis ke 4840. Wa Ahmadu, juga pada riwayat Imam Ahmad, nomor hadisnya 8712. Ditinggalkan meja nomor dina ya, kitabna. Wa Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Eta aya nomorna tah ditinggali jelas. Wa Ibnu Hibban gitu ya. Dan juga hadis riwayatnya Ibnu Hibban. Nomor sabra? Nomor hiji, nomor 2. Oh, katingali lah gitu ya. Terus katingali. Min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis yang riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Waqad atola, dan setelah panjang ditakhrijihi, dalam membahas takhrijnya, wa bayani dhaifihi, dan menjelaskan kedhaifannya siapa? Al-Albani.
Ini Syekh Al-Albani ya rahimahullah fi Irwaul Ghalil dalam kitab Irwaul Ghalil. Ini memang kita di sini melihat ada di kitab-kitab ini, jangan heran ada pendapat Al-Albani. Al-Albani ini memang oleh 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah baik Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali tidak diterima keahliannya dalam ilmu hadis, tidak diterima sebagai ahli hadis, sehingga pendapat-pendapat Al-Albani oleh 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dipergunakan sebagai rujukan. Tidak dipergunakan sebagai rujukan. Tapi ada saudara kita dari kalangan Wahabi yang menggunakan pendapat Al-Albani ini sebagai rujukan. Ya kita mah pelajari saja. Pendapat beliau kumaha, tah kieu pendapat beliau gitu ya. Tidak apa-apa. Hada waqad aqada al-Bukhari li hadza baban fi kitabih. Tapi Imam Al-Bukhari telah mengikat, telah membuat untuk masalah ini satu bab fi kitabih dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, yaitu kitab Adab Mufrad. Jadi karya Imam Bukhari itu ada Sahih Bukhari dan juga ada kitab yang lain. Salah satunya kitab Al-Adab Al-Mufrad ini. Nah, tentang memulai dengan bismillah ini Imam Bukhari membuat satu bab khusus dalam kitab Adabul Mufrad. Maqala menyampaikan babu Sodrir Rosail, bab permulaan risalah, permulaan surat. Gitu ya, surat-surat risalah Bismillahirrahmanirrahim. Babnya khusus, bab permulaan risalah, permulaan surat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Satu bab khusus itu ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Wa dzakara, dan Imam Bukhari telah menyebutkan asar riwayat-riwayat kafirotan yang banyak anis salafir, dari generasi salafus sholih, tentang memulai risalah, memulai kitab, memulai surat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini amalan generasi salafus sholih. Dan riwayat-riwayat tentang amal salafus sholih ini Shahihal Albani, disahihkan oleh Al-Albani. Jadi riwayat amal salafus sholihnya sahih gitu ya. Fi Shahihil Adabil Mufrad, dalam karyanya Al-Albani yaitu Shahih Adab Mufrad. Jumlatan minha, cukup banyak, satu jumlah dari riwayat-riwayat fi hadzal bab, dalam bab ini. Wa ghairuhu min hadzal kitab, dan yang selain Al-Albani juga telah mensahihkannya dari kitab ini. Mana saja di antaranya kita akan lihat ini. Fa'an Anasin, dan diterima dari Anas ibni Sirin, annahu, bahwa sungguh Anas, kataba, telah menulis libni Umar, kepada sahabat Abdullah ibnu Umar. Faqala, maka beliau telah berkata, tulislah Bismillahirrahmanirrahim, amma ba'du, ila fulanin, kepada si anu, gitu ya. Qala, dan telah menjelaskan sahihul isnadi, sahih sanadnya ya. Nah, ini sahih sanadnya. Jadi Anas bin Sirin itu telah meriwayatkan tentang tulisan bagi Umar bin Abdullah ibnu Umar, Bismillahirrahmanirrahim, amma ba'du ila fulan. Jadi menulis surat gitu jemaah. Bismillahirrahmanirrahim, amma ba'du, ya, kepada si anu. Kemudian wa'an kubaroi Ali Zaid bin Thabit, dan diterima dari para tokoh, orang-orang besar keluarganya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini penulis wahyunya baginda Nabi. Tokoh-tokoh besar dari keluarga
Zaid bin Sabit meriwayatkan bahwa anak Zaid bin Sabit, bahwa sahabat Zaid bin Sabit kata Mbak Bihadi Risalah, telah pernah menulis surat ini. Seperti apa suratnya? Bismillahirrahmanirrahim, li abdillahi, untuk Abdullah, untuk hamba Allah, Muawiyah, yaitu Muawiyah Amiril Mukminin, pimpinannya kaum mukminin, bin Zaid bin Sabitin, dari Zaid bin Sabit. Salamun alaikum, alaika, salam bagimu Amirul Mukminina, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum mukminin, wa rahmatullahi, dan rahmat Allah. Pak ini sungguh aku Ahmadu ilaika Allah, memuji kepada Allah alladzi la ilaha illallah, yang tiada Tuhan kecuali Ia. Amma ba'du. Jadi ini suratnya sahabat Zaid bin Sabit kepada Muawiyah, sahabat Muawiyah yang waktu itu sebagai khalifah setelah masa khalifahnya Ali bin Abi Thalib dan Hasan bin Ali. Terus adalah khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Saat Muawiyah bin Abi Sufyan ini menjadi khalifah, Zaid bin Sabit menulis kepada beliau apa? Bismillahirrahmanirrahim, li Abdillah Muawiyah Amiril Mukminin bin Zaid bin Sabit. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, untuk seorang hamba Allah yaitu Muawiyah dari Zaid bin Sabit. Gitu ya. Salamun alaika. Jadi salamnya kemudian setelah bismillah. Jadi jangan heran, namun ayat pidato Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Gitu ya. Udah ayat pidato gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Atau Bismillahirrahmanirrahim kepada yang terhormat Bapak RW, Bapak RT, Bapak Ketua DKM, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jangan heran, Zaid bin Sabit pun Bismillahirrahmanirrahim kepada hamba Allah Muawiyah Amirul Mukminin dari Zaid bin Sabit, Salamun alaika Amirul Mukminin warahmatullah. Salamnya kemudian. Jadi tok heran gitu ya. Namun ayat itu ulah disalahkan dan naon betul. Itu assalamualaikum heula, itu assalamualaikum kepada yang terhormat Bapak ya. Gitu ya. Dan itu ulah dia dilepaskeun. Zaid bin Sabit penulis wahyu, ya sahabat Nabi yang menjadi penulis Al-Qur'an, ternyata suratnya gitu. Bismillah kepada nagela nembe salam. Jadinya salam. Jadi itu. Namun ayo pada salam nanya dengan naon, maksudnya udah mau belah pasea. Belah pasea. Jangan bertengkar lah gitu ya. Tapi ya setidaknya kita dengan membaca ini, oh, namun ada yang amalnya begitu, iya gini. Mau amalnya begitu, iya gini. Ya riwayatnya. Waqala Hasanul Isnad. Sanadnya Hasan, ya Hasan. Nomor sabaraha? 1120. Ditinggali we nomor. Kemudian wa'an Abi Mas'udin, diterima dari Abu Mas'ud Al-Jariri. Qala, beliau telah berkata, sa'ala, setelah meminta siapa rojulun, seorang lelaki, Al-Hasanan, kepada Al-Hasan. Al-Hasan di sini dari kalangan tabi'in itu adalah Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri biasanya. Kalau dikatakan Al-Hasan di kalangan tabi'in itu adalah Imam Hasan Al-Basri. Kalau di kalangan sahabat ada Al-Hasan, itu Hasan bin Ali, cucu baginda Nabi. An qiraati Bismillahirrahmanirrahim, tentang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Meminta di sini bertanya, maksudnya seseorang lelaki telah bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri tentang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Siapa Imam Hasan Al-Basri? Imam Hasan Al-Basri ini muridnya sahabat Ali bin Abi Thalib dan murid sahabat-sahabat yang lain. Beliau salah satu tokoh besar
ulama generasi murid sahabat, ya, Imam Hasan Al-Basri. Nah, Imam Hasan Al-Basri ditanya tentang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala, Imam Hasan Al-Basri menjawab, tilka, membaca Bismillahirrahmanirrahim, sudurur rasail, adalah permulaan dari berbagai risalah dan permulaan dari berbagai surat, berbagai tulisan. Faqala, dan menjelaskan sahihul isnadi, sanadnya sahih, gitu ya, sanadnya sahih. Kemudian juga wa fi hadits faraidis shadaqati, dan pada hadis tentang sedekah yang fardu, atau bahasa kita zakat, gitu ya. Fi sahihil Bukhari, pada sahih Bukhari, an Anas bin Malikin, diterima dari sahabat Anas bin Malik. Mana riwayatnya, anna Abu Bakrin, bahwa sungguh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, kataba, telah menulis, lahu, kepada Anas, indama ba'atahu, ketika sahabat Abu Bakar itu mengutus sahabat Anas ilal Bahrain, ke negeri Bahrain. Kade ulah karena Bahrun itu lautan, Bahraini teh muanna tasniyah cenah ilal Bahraini, ke dua lautan. Kade sahabat Anas diutus ke dua lautan, kade ulah, tapi Bahrain ieu mah negeri, aya naon kerajaan Bahrain gitu ya. Di mana, di Timur Tengah, di situ aya Bahrain. Siga kumaha kerajaan duka abdi kita cangkan itu. Mudah-mudahan we satu ketika kita diberi izin urang ningalian lah kan itunya, Bahrain siga kumaha, Yaman siga kumaha, Irak siga kumaha. Nah, ketika sahabat Abu Bakar mengutus sahabat Anas ke Bahrain, maka sahabat Abu Bakar menulis kepada sahabat Anas, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadihi, ini fardhatus shadaqah, adalah sedekah yang wajib. Allati faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah telah mewajibkannya alal muslimin, kepada kaum muslimin. Itu tulisan dari sahabat Abu Bakar kepada sahabat Anas yang diutus ke Bahrain. Jadi dari sekian banyak riwayat itu semua ternyata memulai tulisannya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu di antara dalil-dalil kenapa memulai tulisan, memulai kitab, memulai buku, memulai surat, gitu ya, itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada yang tidak dicantumkan di sini, yang banyak dibahas oleh ulama-ulama yang lain. Apa yang menjadi alasan memulai kitab dengan Bismillah adalah iqtidaan bil kitabil aziz, mengikuti Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran, yang pertama akan kita lihat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengikuti Al-Quran dimulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah di antara dalil lain, alasan lain, ya, argumentasi lain yang di kitab ini tidak ditulis oleh Syekh Mahmud, tapi banyak ditulis oleh ulama-ulama yang tentang kenapa kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kitab Safinahnya. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjutkan dengan alhamdulillah, segala puji lillahi, adalah milik Allah, Rabbil alamin, yang menjadi Tuhan semesta alam. Wabihi, dan hanya kepada Allah, nasta'inu, kami semua mohon pertolongan, ala umurid dunia, atas segala urusan dunia,
wadini dan segala urusan agama. Nah, kenapa memohon segala urusan hanya kepada Allah? Kita lihat catatan kaki nomor 6. Kenapa seperti itu? Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami mohon pertolongan, wa iyyaka dan hanya kepadamu, nasta'inu na'budu kami beribadah tadinya, wa iyyaka dan hanya kepadamu, nasta'inu kami semua mohon pertolongan. Jadi mana dalilna wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din teh? Dalilna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadek-kadek hilap surat naon? Bisi hilap di papayan di Al-Qur'an surat naonnya eta teh? Surat naon? Al-Fatihah aja gitu ya. Kan sederhana gitu ya. Kemudian wafi hadis Ibni Abbasin, dan juga dalilnya itu dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas Indah Tirmidzi, menurut Imam Tirmidzi marfu'an, hadisnya hadis marfu. Yang disebut hadis marfu itu secara sanad tersambung sampai disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan bertemu dengan istilah ayat hadis marfu, ada hadis mauquf, ada hadis maktub. Kalau hadis marfu sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad baginda Nabi. Kalau hadis mauquf itu sampai sahabat. Kalau hadis maktub itu sampai tabi'in. Gitu ya, tidak sampai sahabat. Nanti. Nah, ini hadisnya marfu sampai kepada baginda Nabi. Wafihi, di dalam hadis itu, wa idasta'anta, dan apabila engkau mohon pertolongan, fasta'in, maka mohon pertolonganlah billahi kepada Allah. Jadi kalau ada masalah, kan tadi di dalam ayat mah iyyaka nasta'in. Kenapa di dalam Safinah bahasanya bukan iyyaka nasta'in juga, tapi wabihi nasta'in gitu ya. Nah, bahasa wabihi nasta'innya bukan mengikuti teks Al-Qur'an, tapi mengikuti teks hadis. Idasta'anta fasta'in billah. Gitu ya, billah. Ya, bi menggunakan billah. Bi fasta'in billah. Wa sahhahu Tirmidzi, hadisnya disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa kama